ijazah ini kita buka, pelengkap dari ijazah ini bro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu ada semua. bukan KTP asli yang ada, tapi itulah KTP yang karena ukuran Watermark? Watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong? Iya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Iya, artinya ada watermark tapi sangat tipis. Intinya ada watermark. Ada kan? Coba, sekarang bagaimana Rosario? Anda paham nggak? Anda tangkap nggak kata-kata ini? Bahwa ini adalah bumerang buat Anda. Bumerang buat Anda. Ya, si topi merah ini sudah membuktikan sendiri di depan mata Anda. Kamu lihat wajahnya Rosario di pojok itu. Ayo loh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dewa Panci ya, yang diskakmat oleh si topi merah. Namanya juga masih anak-anak ya kan, jadi masih polos. Jadi begini teman-teman ya. Ketika ditanya oleh Aiman apakah ijazah Jokowi itu ada watermarknya, dengan sangat polos si topi merah mengatakan ada. Dia pasti nggak ngeh gitu loh, bahwa si Dewa Panci selama ini bahkan sampai detik ini itu masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu nggak ada watermarknya, ya kan, bahkan sampai berdebat sama Ibu Eli Daneti ya kan. Dan mendengar jawaban si topi merah ya kan, yang semacam menempeleng mukanya itu karena menyebut bahwa di ijazah Jokowi itu ada watermarknya, si Dewa Panci langsung pucat. Kapok kau salah nyari teman ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. ijazah ini kita buka, pelengkap dari ijazah ini bro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu Ada semua. bukan KTP asli yang ada, tapi itulah KTP yang karena ukuran Setelah ngecek ijazah, ngecek foto dan posisi skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, atau lokasinya tidak dicetak KTP itu ngecek SIM, semuanya dicek. Iya, iya teman-teman ya. Sebelum kita menyaksikan si Dewa Panci mukanya ditampol oleh si topi merah ya melalui pernyataannya terkait watermark di ijazah Jokowi, barusan kita menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Ternyata benar ya. Dulu kita menganggapnya Pak Jokowi ini hanya berseloroh ya, hanya hanya bercanda. Ya kan, sekarang ijazah, besok sertifikat tanah, ya lama-lama juga KTP dan KK. Ternyata bercandanya Pak Jokowi itu menjadi kenyataan loh. Emang agak lain ini si Dewa Panci ini ya. Ternyata benar kata Pak Jokowi, setelah ngecek ijazah pasti ngecek KTP. Terserah kamu lah Panci ya. Terserah lah. Aduh, lanjut. Topi miring menemukan ada watermark walaupun itu tipis dan ini diakui olehnya. Sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark? watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong? Iya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Iya, artinya ada watermark tapi sangat tipis. Intinya ada watermark yang selama ini Roy Suryo mengatakan tidak ada watermarknya. Tapi ada kan watermarknya kan. Walaupun tipis, tapi ada kan. Tipis ataupun tebal, itu tergantung dengan usia kertas dan penyimpanan, ya kan.
Kalau ijazah misalnya disimpan di sebuah tempat, ya kan, yang di atasnya ditumpuk-tumpuk buku sampai seberat 10 kilo misalnya, maka melalui berjalannya waktu, watermark itu emboss ya. Kalau watermark beda ya. Oke. Maaf, saya salah salah mengomentari ini. Watermark, ya kan. Nah, watermark itu melalui berjalannya waktu, ketika kertas itu sudah mulai pudar, watermark itu juga bisa tereduksi, kan seperti itu, ya toh? Iya, jadi walaupun tipis atau tebal, yang jelas ada. Panci, pucat kau ngelihatnya, Panci, coba kita lanjutkan ya. Komentar atau pernyataan dari Bang Musato terkait pernyataan si topi merah yang seolah-olah sedang menampol mulutnya si Dewa Panci. Ini dia. Dan ini akan saya tampilkan ya. Tapi kita lihat dulu ya bagaimana ketika si topi merah ini presentasi, teman-teman. Roshiro sibuk-sibuk sana sini, dia malah diam. Ketakutan, panik. Kenapa? Topi merah sendirilah yang membongkar kartu kebohongan Roshiro. Ini dia. Nah, ini dia. Setelah itu dilakukan poison solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Pak Arisman kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga barangnya itu agak jadi halus kayak gitu. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah poison solve ini dilakukan, yaitu final output. Di mana dikalikan oleh inputannya IXCC kayak gitu. IXCC, oke. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini ya? Ya, sesuai dengan rumus dari Pak Arisman. Dan pasti tidak mengubah. Pasti tidak mengubah. Oke, Bang Eman bilang pasti tidak mengubah ya. Ingat sekali lagi ya, pasti tidak mengubah. Artinya nggak ada rekayasa. Tapi dugaan dia sebelum dia bilang mengatakan mengedit. Oke, mengedit dia menuduh ke Bang Rismon. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menohok sekali teman-teman ya. Ini mengganggu pemikirannya Roshiro sebenarnya. Pasti tidak mengubah. Berarti ijazah format yang dimana ditampilkan oleh Mas Jasani di X itu benar-benar tidak diubah sama sekali ya. Berarti kita lihat bagaimana source-nya itu menghasilkan apa. Tolong perjelas. Nah, di sinilah uniknya Pak. Ketika saya mencoba, boleh digeser? Di next. Lihat, kamu lihat muka Roshiro. Oke. Next lagi, sorry yang ini benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya apa jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak. Nah, watermarknya masih rusak. Tapi watermarknya ada. Dia tidak mengatakan bahwa watermark tidak ada. Watermarknya itu rusak. Berarti watermark itu ada. Embossnya juga ada. Ya, watermark ada, embossnya juga ada. Walaupun ada kerusakan. Kenapa? Pixel ya. Gambar yang diupload Mas Jasan itu pixelnya sudah kecil. Kita lihat lanjut. Kelihatan? Ini yang bawah ya hasil Anda? Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan? Persis Proses dengan analisis. coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Arisman. bentar, ini kayak, ini menurut bukan saya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark? watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong? Ya, Ada kan? Coba. Sekarang bagaimana Rosario? Anda paham nggak? Anda tangkap nggak kata-kata ini bahwa ini adalah bumerang buat Anda? Bumerang buat Anda, ya. Si topi merah ini sudah membuktikan sendiri di depan mata Anda. Kamu lihat wajahnya Roshiro di pojok itu. Ayo loh, ayo. Apa yang bisa kau buktikan Roshiro dari ini? Kau mau mengelak? Kau kan begitu percaya dengan si topi merah. Dan ketika penjelasan ini, Refli nggak pernah memotong. Artinya, mereka percaya topi merah. Mereka percaya topi merah. Ada yang bisa bantah ini? Apakah kalian Roshiro mau bantah sendiri tim kalian? Ini sudah membuktikan, ya sekali lagi, bahwa si topi merah ini sedang mau menjebloskan kalian ke penjara. Ya, benar. Dia sendiri membuktikan adanya watermark. Coba, adanya emboss. Walaupun rusak, karena filenya sudah, ya mungkin dia sudah berpindah berapa kali ya, dari device ke device ya. Transfer filenya sudah penurunan kualitasnya ya. Dan itu sudah membuktikan sangat jelas teman-teman. Coba, kita lihat ekspresinya Rosario. tidak ada watermark tetapi sangat tipis. Ada watermark tetapi sangat tipis. Aduh, saya batuk. Aduh, kacau Roy. Kamu sudah pelihara lagi ya. Kamu sudah ya membiayai si topi merah ini, akhirnya topi merah ini siap menjebloskan kalian. Roy, segitu paniknya muka Anda ya. Coba loh, kamu analisis. Saya memperhatikan, wah ini sebenarnya penjelasan topi merah ini malah menguatkan tuduhan mereka Rosario ya. Malah menegasikan apa yang dipikirkan oleh Rosario ya. Justru inilah gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri untuk Rosario kali ini. Oke. Rusak dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermark ya? Kalau ada atau tidaknya, Jujurlah kamu. kan saya nggak bisa. Tuh. Ayo, kamu lihat Rosario nih. Dia mulai belok kepala nih. Dia mulai belok. Ayo. Mas Roy, kau sibuk apa? Ayo, kau jawab.
Ini sih kau punya topi merah nih, gol bunuh diri. Malah mau nyebloskan kau. lihat langsung ya, kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan Gue nggak mau lihat. entah itu watermark atau bukan kan Gue nggak mau lihat. belum jelas karena saya tidak ikut yang itu yang di Polda itu. Oke, baik. Ayo, Sekarang saya nggak lihat langsung. Nah, Kedua. tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis yang mungkin diduga itu adalah watermark. Gitu. Duga, Tapi untuk kau embosnya, bilang itu watermark, nggak ada. sekarang diduga nggak Harusnya konsisten kelihatan, ini. bos ya. Harusnya kelihatan seperti Iya, iya. output yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, Gitu. Iya seperti itu. Oke. Ayo, Jadi ayo, di sini ayo, saja ayo, hasilnya sini seperti apa? Ayo, kita lihat si Roy. setelah saya melakukan Ini mulai hal yang pusing. merekonstruksi Mulai ulang hal pusing. yang Pak Rismon lakukan, saya Aduh, mulai pusing besar ini. Pusing besar Roy kau kali ini, pusing kali kau nih. Like and follow. Jangan ketawa loh ya teman-teman ya. Jangan ketawa kalau ngelihat mukanya si Dewa Panci itu udah pucat kali ya. Topi merah sendiri yang membongkar kebohongan si Dewa Panci. Berhadapan dengan topi merah ya. Jadi si Dewa Panci ini menganggap si topi merah itu adalah temannya. Dia nggak sadar si topi merah itu masih anak kecil. Dia polos lah. Ditanya ada watermarknya, ya bilang ada karena memang berdasarkan kajian yang dia lakukan emang ada gitu loh. Sementara si Dewa Panci menyatakan nggak ada watermark, ya kan, pucat muka kau. Ini menarik nih ya. Pernyataan netizen dalam sebuah caption gitulah, teks di badan video. Dalam acara Rakyat Bersuara, Topi Merah mengakui memang ada emboss dan watermark dalam ijazah yang diupload Dian Sandi. Sepertinya Dewa Panci salah membawa narasumber. Paparan Topi Merah blunder, ya kan? Aduh, Dewa Panci kelihatan mulai tidak tenang. Bukan tidak tenang, udah mulai pucat itu. Lanjut. Orang ngeyel, ya begini ini dan jadi bahan tertawaan. Sok paling tahu, endingnya kelihatan bodohnya. Ditanya Andi Azwan mana sertifikat telematikanya, malah yang ditunjukin piagam penceramah. Tiap hari koar-koar nuduh orang, ditanya bukti, hasilnya zong. Telematika itu ilmu gabungan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Digital forensik itu bagian kecil, tahu nggak? Sertifikatnya mana? Iya, Kak. Apalagi kamu ya nggak ada. Sertifikatnya mana? Jangan Kanjeng Raden Mas Mas Tumenggung. Roy Suryo sebagai penceramah. Kalau Udah sampai penceramah saya juga pernah. Oh iya, makanya. Tapi tahun 2005 kan? Ya jelas lah ya, makanya dia kalau ngomong ngawur ya kan. Iya nggak bisa meneliti, ngomongin ijazah Jokowi seolah-olah dia seorang ahli telematika. Kalau ini orang ngomong 20 tahun yang lalu di masa pemerintahan si BY dulu ya kan, orang yang nggak begitu ribut gitu, karena pada saat itu nggak semua orang itu bisa ngomong kan seperti itu. Nah tapi sekarang di saat teknologi ini semaju saat ini, kau ngomong ahli ini ahli itu, orang se-Indonesia bisa melakukan cross-check. Dan faktanya kau itu ahli jadi-jadian. Ya macam si almarhum Krismon juga, sama 11-12 sebetulnya kalian itu ya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Kok bagaimana videonya? Ya teman-teman ya, seperti itu videonya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.